Di dunia ini, ada dua kekuatan besar yang bersaing memperebutkan pengaruh, Amerika dan Rusia. Tapi kenapa kebanyakan negara justru lebih memilih menjadi sekutu Amerika? Ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga hal-hal yang lebih dalam dan mengejutkan. Amerika punya jaringan aliansi yang sangat luas, seperti NATO, Quad, hingga kerja sama strategis dengan negara-negara G7. Lebih dari 50 negara, secara langsung atau tidak langsung mendukung kebijakan luar negeri Amerika. Sementara Rusia hanya punya segelintir sekutu kuat seperti Belarus, Iran, atau Suriah. Negara yang bergabung dengan Amerika sering mendapat insentif ekonomi, bantuan dana, pinjaman lunak, hingga akses pasar bebas. Jangan lupakan kekuatan dolar Amerika. Hampir 90% perdagangan global pakai USD, bukan rubel. Negara yang beraliansi dengan AS lebih gampang akses perdagangan dunia. Amerika punya senjata yang nggak dimiliki Rusia: Hollywood, Google, Netflix, Instagram, iPhone. Dari film sampai teknologi, budaya Amerika sudah mendominasi pikiran anak muda seluruh dunia. Ini bikin negara-negara berkembang merasa lebih dekat dengan Amerika secara budaya. Rusia dikenal agresif, mencaplok Crimea, perang Ukraina, bikin banyak negara Eropa Timur ketakutan. Sebaliknya, Amerika menawarkan perlindungan lewat perjanjian militer. Negara kecil pun merasa aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina terbukti mendapat perlindungan dari dominasi regional. Tiongkok atau Korea Utara. Perang, sanksi, dan pelanggaran HAM bikin citra Rusia makin buruk di mata dunia. Banyak negara khawatir jadi musuh bersama kalau terlalu dekat dengan Kremlin. Bahkan negara netral seperti Swedia dan Finlandia ikut masuk NATO demi menjauh dari ancaman Rusia. Buat negara-negara berkembang, bergabung dengan aliansi Amerika dianggap lebih menjanjikan untuk masa depan. Mereka dapat stabilitas politik, investasi asing, teknologi, dan akses pertahanan. Sementara kerjasama dengan Rusia seringkali tak menjamin manfaat ekonomi jangka panjang. Tapi jangan salah, Amerika juga sering intervensi, bikin konflik, bahkan menjatuhkan pemerintahan yang tak sesuai kepentingan mereka. Banyak negara yang sadar, pilihan ini bukan tentang siapa yang baik atau buruk, tapi siapa yang bisa kasih keuntungan strategis lebih besar. Jadi sekarang kamu tahu kenapa dunia lebih condong ke Amerika daripada Rusia. Ini bukan cuma soal senjata, tapi soal kekuasaan ekonomi, budaya, dan strategi global.